Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Apakah sudah siap mengikuti pelajaran praktik kita pada pagi hari ini? Iya, Pak. Ya, baik. Jadi sebelum kita memulai praktik kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelas? Aldi, Pak. Aldi, silakan Aldi. Baik, sebelum kita memulai praktik hari ini, alangkah baiknya berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ini Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Silakan. Tadi siapa namanya? Nabil hadir ya. Marjan, Hadir, Pak. Ragil, Hadir, Pak. Aldiansyah, hadir Pak. Mingga, Hadir, Pak. Rafli, Hadir. Patan, Saya, Pak. Irfan, Saya, Pak. Nopal. Hadir, Pak. Ada yang tidak hadir? Ada Pak. Ada, Pak. Siapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani kita. Iqbal Pak. Iqbal. Ya. Dian. Banyak sekali yang tidak hadir ya. Ada, Mereka Pak. mana? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Bukan tim. Tidak ketara sekarang Alfa. Kalau Iqbal ada ini Pak, ada kerjaan di kampungnya, di ortunya. Ahmad Dhani, silakan, Pak. Astagfirullah. Bagaimana kondisi Ahmad Dhani? Baik, Pak. Motornya lecet-lecet, Pak. Doakan saja semoga tidak ada apa-apa ya kepada Ahmad Dhani. Iya, Pak. Oke. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran praktek pada hari ini. Sebelumnya Bapak akan menyampaikan sedikit materi untuk praktek untuk pembawaan kita. Nah, jadi pembelajaran pada pagi hari ini adalah cara menggunakan mesin gerinda yang baik. Nah, di dalam pikiran kalian, mesin gerinda itu adalah mesin apa? Hanya untuk memotong atau ada lagi? Untuk mengikis benda kerja juga, Pak. Mengikis dan Menghaluskan permukaan. menghaluskan Mengasah, Pak. muka kasar, mengasah, betul sekali. Jadi mesin gerinda ini adalah mesin yang mempunyai banyak sekali fungsi. Fungsi utamanya itu adalah memotong, mengikis, mengasah, dan banyak lainnya. Di mesin gerinda ini ada jenis-jenis dari mata gerindanya. Yang pertama itu ada mata gerinda pemotong yang sering kalian lihat saat di desa ataupun di mana-mana. Mesin mata gerinda potong ini adalah mata gerinda yang mempunyai diameter 4 inci, 4,5 inci, 5 inci, dan lain-lain. Untuk diameternya itu berukuran 1 sampai 3 mm karena memang ditujukan untuk memotong. Nah, sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebelum lanjut ke materi yang selanjutnya, itu yang pertama itu Bapak harap siswa sekalian mampu memahami cara menggunakan mesin gerinda yang baik. Yang kedua yaitu siswa mampu menerapkan cara penggunaan mesin gerinda yang baik. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yang kedua itu mata gerinda kasar. Mata gerinda kasar ini adalah mata gerinda yang mempunyai diameter 4 sampai 7 inci. Nah, untuk diameternya itu 5 sampai 7 mm. Nah, tujuan dari mata gerinda kasar ini untuk menghaluskan permukaan. Yang ketiga itu mata gerinda flap disk. Ada yang tahu apa itu mata gerinda flap disk? Nah, mata gerinda flap disk ini adalah mata gerinda yang bagian sini permukaannya itu dilapis-lapisi amplas yang berbentuk seperti bulat. Nah, tujuannya ini untuk menghaluskan permukaan, menghilangkan sisa plat logam, dan menghilangkan sisa dari proses pengemasan. Pak, permisi. Oke, dari mana? Dari WC, Pak. Oke, silakan masuk. Dinda ya. Iya, Pak. Oke. Yang keempat itu ada mata gerinda amplas. Mata gerinda amplas ini adalah mata gerinda yang digunakan untuk mengamplas atau merapikan benda untuk proses selanjutnya seperti proses cat dan lain-lainnya. Nah, mata gerinda amplas dan mata gerinda flap disk tadi mempunyai grid. Ada yang tahu apa itu grid? Kasaran. Nah, betul. Namun grid itu adalah ukuran yang menentukan kasar dan halusnya. Di mata gerinda flap disk itu untuk gridnya itu 40 sampai 150 grid. Nah, untuk
mata gerinda amplas ukurannya itu 60 sampai 400 grit. Jadi semakin rendah grit itu semakin kasar untuk mata gerindanya, semakin tinggi mata grit semakin halus untuk mata gerindanya. Oke, sebelum Bapak ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata dari Bapak yang kurang jelas, karena Bapak sedang sariawan di lidah. Jadi jika ada yang kurang jelas, silakan anak-anak sekalian bertanya tentang Bapak ya, ke Bapak ya. Nah, selanjutnya itu ada mata gerinda diamond. Ada yang tahu nggak apa itu mata gerinda diamond? Nah, mata gerinda diamond ini adalah mata gerinda yang di pinggirnya itu ada diamond-diamondnya. Ini tujuan dari mata gerinda diamond ini menggerinda benda-benda yang sangat keras. Contohnya itu keramik dan banyak lainnya. Oke. Nah, karena di jobdesk Bapak ini dan judul pada praktik ini kita cara menggunakan mata gerinda yang baik, Bapak akan memberikan job set yang Bapak sudah buat. Silakan. Oke. Selanjutnya Bapak akan mengarahkan kalian ke tempat yang telah Bapak sediakan, yaitu di sana. Silakan anak-anak kalian ikuti Bapak. Di sini Bapak sudah menyediakan dua mata gerinda. Yang pertama itu mata gerinda potong, yang kedua itu mata gerinda kasar. Nah, yang akan kita gunakan adalah mata gerinda potong dan diakhiri dengan proses finishing atau merapikan sisa-sisanya menggunakan mata gerinda kasar. Sebelumnya, Bapak akan memberi tahu kalian bagaimana sih cara memasang mata gerinda yang baik. Pertama itu pastikan kita sudah mempunyai mata gerinda ya. Nah, di sini bagian ini ya, kita taruh ke bagian depan. Nah, pastikan sudah pas di sela-sela yang sudah disediakan. Pasak Pak ya? Ya, pasak-pasaknya. Nah, kita pasangkan penguncinya. Cara pemasangan bagian sini kita arahkan ke arah depan. Ini kita bagian dalam. Dengan salah ya, karena itu dapat mengakibatkan risiko kecelakaan kerja. Oke. Seperti ini. Nah, ini Pak, kenapa sih tidak bisa terkunci? Karena di sini sudah tersedia bagian pengunci saat kita memutar. Nah, saat kita kunci, otomatis mata gerindanya tidak akan bergerak lagi. Nah, kita kunci. Nah, sebenarnya ini mempunyai kunci khusus untuk mengunci mata gerinda. Karena kan tadi Bapak kehilangan kuncinya, jadi langsung saja kita kunci manual. Bisa juga kita minta bantu ke kagum. Lagi. Bagian mana Pak yang dijepit itu Pak? Bagian penguncinya. Nah, jadi langsung kita kunci. Nah, ini sudah tidak goyang ya. Nah, kalau dia sudah begini berarti sudah aman digunakan. Oke, sebelum kita mengaplikasikan atau menggunakan sendiri, nah pastikan kita sudah menyiapkan alat pelindung diri. Nah, sini Bapak sudah menyediakan alat pelindung diri. Yang pertama itu apron yang digunakan untuk melindungi pakaian kita dari bertikan api. Kita pakai nah, kita juga harus menggunakan sarung tangan karena
Karena sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari percikan api. Karena pasti kan percikan api itu pasti dominan lebih mengarah ke tangan kita. Oke, sebelumnya Bapak akan meletakkan. Nah, Bapak sudah menyediakan 4 logam untuk kita potong pada pagi hari ini. Sudah. Nanti tolong di sini tolong dipegang ya. Jadi itu sebelah. Dan bisa ya. Kuat. Jadinya banyak potong. Mundur lagi Beba. Jangan terlalu lentur. Iya, Nah, oke. Bapak Icang ya kan? Ada kacamatanya. Oke, terima kasih ya. Jadi, oke, tunggu sebentar ya. Jadi kita juga membutuhkan yang namanya kacamata las, tapi karena keterbatasan alat, jadi Bapak akan menggunakan helm las sebagai pengganti dari kacamata las. Oke, terima kasih kepada Nabil karena sudah menyiapkan kacamata las yang dimana Bapak tidak mempunyai ya. Makasih ya. Oke, sudah siap semua kan? Mulai dari mesin gerinda sudah siap digunakan, kita sudah mempunyai sarung tangan dan juga listrik, tinggal tadi mencolok. Jadi kita akan menggunakan ini. Oke, kita colokkan. Nah, hidup kan? Semuanya harus diperhatikan ya. Kabel yang terbelit itu sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan konslet saat proses kerja. Nah, kita coba dulu apakah mesin hidup atau tidak. Untuk saat proses penghidupan kita harus memegang dengan kedua tangan karena saat mesin hidup, mesin ini mempunyai getaran yang sangat tinggi. Takutnya kalau kalian menggunakan tangan satu, mesin yang terlepas pasti akan membahayakan diri sendiri ataupun orang sekitar. Siapa? Nah, mesin berarti berfungsi. Getarannya lurus, tidak gimbal, berarti proses pemasangan itu sudah benar. Nah, Bapak akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Oke, tolong anak-anak agak menjauh sedikit, takutnya kena percikan api. Percikan api ini lumayan panas saat mengenai kulit. Nah, sebelum memotong, pastikan tangan kita sudah dengan posisi yang baik dan benda kerja sudah kuat dan terkunci dengan keras oleh ragum, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses penggerindaan. Untuk penggerindaan, pastikan anak-anak sekalian fokus, karena dalam proses menggerinda itu ukuran dan hasil harus presisi supaya benda kerja yang dihasilkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke. Nah, untuk menggerinda kita buat dulu. Kita mulai dari awal.
Nah, kalian bisa lihat hasilnya. Nah, Panas tuh. Coba dulu Kang. oke. Nah, anak-anak bisa lihat bahwa gerinda ini dapat memotong logam. Nah, dalam gerinda potong ini ada dua macam jenis mata gerinda. Ada yang namanya aluminium oxide dan satunya itu untuk memotong non logam seperti pipa, kayu dan lain-lainnya. Oke, dalam gerinda ini tidak perlu terlalu kuat, biarkan mata gerinda yang bekerja, jangan tenaga. Karena mata gerinda ini sudah tajam dan putarannya itu sudah sangat cepat. Nah, sini ada anak-anak yang ingin mencoba untuk menggerinda. Saya boleh. Patan. Oke, silakan Patan. Silakan. Apakah silakan Patan. Gunakan alat pelindung diri yang sesuai dengan prosedurnya. Gunakan apron. Iya, Pak. Bentar, Pak. Pengobatan. Coba kencang, Pak ya. Sudah kencang ini. Tekan mata. Oh, bisa, Pak. Matanya digunakan Ini langsung saja, Pak ya. langsung saja. Ini Bapak colokan ya. Siapa? Ini dibuat garis dulu, Pak. Dibuat Ya, garis buat dulu. garis patokan untuk supaya hasilnya lebih Lurus, maksimal. tidak miring, Pak ya. Ya. Coba. Ya, pegang kencang ya. Tangan dua, jangan tangan satu. Coba. Tekan. Anak-anak sekarang silakan perhatikan ya. Bagus sekali Patan. Nah, berarti Patan tadi memperhatikan apa yang Bapak sampaikan. Ada lagi? Satu lagi yang ingin mencoba? Ya, Pak. Lagi? Silakan lagi. Langsung. Maju lagi. Oke, sudah. Ini ini. Ya, bedanya digunakan lagi. Lagi gitu, mengejar. Sedih. So asiknya. Ini diingatlah kok praktikum kemarin. Ya udah ngantuk. Buat garis dulu ya. Iya, Pak. Tangan dua lagi. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Pelan-pelan tadi.
Bagus lagi. Oke, cukup ya yang mencoba. Sudah cukup. Nah, selanjutnya Bapak akan menggunakan mata gerinda yang satunya. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa kurang rata kan. Jadi inilah fungsi dari mata gerinda yang selanjutnya, yaitu mata gerinda kasar. Wih, kong. Nah, untuk melepasnya sama seperti tadi, pastikan kita, mohon maaf, seharusnya ini pastikan sebelum kita melepas ini listrik sudah tidak terkoneksi lagi. Nah, sudah kita cabut, langsung saja. Nah, sudah terkunci, kita lepas. Nah, kita lepas, kita pasang. Sudah ya. Nah, kita gunakan lagi alat pelindung dirinya seperti apron dan lain-lain tadi. Ini sama tangan ini. Ini sama tangan ini kan? Ayam ya. Kurang ajar loh kamu ini. Harga yang lagi maju itu. Oke, kita colokkan kembali. Nah, jangan lupa menggunakan ini. Saya sering melihat bahwa siswa itu sering lalai dalam menggunakan kacamata pelindung. Nah, kita coba hidupkan. Untuk proses perataan kita gunakan. Pastikan tidak usah buru-buru. Ini bisa menggunakan bagian sini maupun bagian sini. Bisa anak-anak lihat dari benda kerja yang hasilnya tidak rata dari permukaan, dikarenakan kita menggunakan mata gerinda kasar, permukaannya menjadi lebih rata dan sudah cocok untuk digunakan di benda-benda yang kita inginkan. Oke. Bapak rasa tidak usah anak-anak mencoba dalam penggunaan mata gerinda kasar, cukup di pemotongan saja tadi. Nah, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini, anak-anak? Cukup. Izin tanya Pak, itu fungsinya apa Pak? Yang ini? Yang mana? Yang ini? Iya, satu.
fungsi dari ini. Iya Pak. Nah, tadi anak-anak melihat bahwa mata gerinda ini saat dioperasikan ia menghasilkan apa? Api. Percikan Percikan. Drum api. api. Iya. Ya Pak. Nah, fungsi dari ini adalah mengurangi percikan api yang menyebar saat proses pemotongan tadi. Nah, jadi setiap komponen pada mesin gerinda ini mempunyai fungsi tersendiri. Seperti yang ditanyakan Marjan tadi, di pelindung mata gerinda ini itu berfungsi untuk melindungi mata gerinda kalian, mengurangi percikan api yang diakibatkan saat proses penggerindaan. Paham Marjan? Paham Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup. Oke. Kita kembali lagi ke kelas tadi. Ini Pak ya. Oke. Nah, apakah job set yang Bapak berikan tadi sudah dipahami? Sudah? Bagus. Jadi itulah proses cara menggunakan mata gerinda yang baik. Jadi Bapak harap kalian sudah memahami proses penggunaan mata gerinda yang baik, baik itu cara pemasangan, cara pelepasan, alat pelindung diri yang harus digunakan, bagaimana sih cara memotong itu, apa saja jenis-jenis mata gerinda. Bapak harap itu sudah kalian pahami. Oke, ada yang bisa menyimpulkan pada pembelajaran kali ini? Saudara lagi? Ya, silakan dari silakan. Jadi yang saya dapat tadi bahwasanya sebelum kita melakukan pemakanan pada saat gerinda itu harus dilakukan pemberesan secara tipis terlebih dahulu. Ya. Setelah itu baru es lepas lalu digerinda. Oke. Terima kasih atas kesimpulan dari Nabil. Bapak akan menyimpulkan juga. Jadi gerinda itu bukan hanya digunakan untuk memotong. Gerinda itu mempunyai multifungsi tergantung dengan mata gerinda yang kita gunakan, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke, itu saja mungkin untuk praktikum pada pagi hari ini. Kita ada salah kata dari Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak akhiri. Oke, sebelumnya Bapak lupa, silakan kepala ketua kelas untuk memimpin terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri praktikum hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.